Apa kabar soleh dan solihah kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tema 3 yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Agar dimudahkan Allah dalam belajar, mari kita mulai pembelajaran tema hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak dari perburuan hewan liar dan sikap apa saja yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan juga kerusakan lingkungan. Mari kita baca bacaan tentang harimau masuk desa, warga cemas. Silakan antum buka buku tema 3 halaman 70-71. Yuk kita baca bersama-sama. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Ternyata beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Yang pertama misalnya kulit hewan bisa dijadikan sebagai pakaian. Atau juga pemburu dapat memburu hewan langka atau hewan kesukaannya untuk dijadikan koleksi. Wah, jangan ya. Atau yang ketiga, beberapa orang berburu juga untuk memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk upacara adat. Misalkan mengambil bulunya. Wah, 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 hewan di hutan akan punah ya kalau seperti itu. Lalu, bagaimana ya pandangan Islam mengenai perburuan hewan liar? Sebenarnya, hukum asal berburu itu mubah jika untuk penghidupan, sunnah jika untuk memenuhi kebutuhan pada keluarganya, wajib jika hewan tersebut telah mengganggu bahkan mengancam kehidupan nyawa manusia. Makruh jika untuk kesenangan atau hobi, dan haram jika hanya menyebabkan penyiksaan terhadap hewan tanpa adanya manfaat. Ketika mempertimbangkan akibat dari berburu hewan langka adalah dapat mengakibatkan kepunahan salah satu spesies dan akan membuat hilangnya keseimbangan alam, maka berburu hewan langka tidak dibenarkan oleh syara. Insya Allah, begitu sempurnanya Islam ya, sampai-sampai mengatur masalah perburuan liar. Nah, sekarang tugas solih dan solihah adalah menjawab pertanyaan nomor 1-5 berdasarkan bacaan harimau masuk desa warga cemas yang ada pada halaman 71. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tema hari ini telah selesai. Pesan ibu, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Tadarus, patuhi Umi dan Abi, tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.